Udah, Pak. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Nur Eko. Saya akan menggunakan sistem yang baru ya. Jadi panel ini kita remote dari panel kontrol di sana. Karena di panel ini udah ada kerusakan pada displaynya. Oke. Tapi secara operasional sebenarnya mobil ini masih bisa dipakai. Tapi kita nggak bisa melihat parameter yang ada seperti voltase, bebannya, putaran mesinnya nggak bisa kita lihat di sini. Nah, untuk syarat operasional sendiri ini harus selalu kondisi auto. Ingat auto. Soalnya kita harus remote dari sana. Kalau dalam posisi manual nggak akan bisa diremote dari sana maupun dari panel ATS. Jadi sini harus auto posisinya. Untuk melihat autonya, Nah, untuk melihat autonya kita bisa lihat di sini. Ini masih kita bisa lihat sih untuk sementara belum masa pakainya habis. Ini di sini ada action ya, action oke. Nah, di sini ada auto atau manual. Kalau posisinya kita posisi ke manual, terus kita klik enter maksudnya. Nah, di sini akan berubah. Nah, kalau auto kita klik lagi, kita pindah ke auto. Di sini udah auto. Nah, ini berarti kondisinya sekarang auto. Ini auto. Untuk operasional sendiri nanti untuk setiap harinya bisa kita langsung dari sini. Situ kan hanya sementara perantara sebenarnya untuk kita melihat parameternya. Soal parameternya udah bisa lihat dari sini maupun dari sini untuk gensetnya. Operasional dari sini. Ini juga posisinya harus kondisi auto supaya bisa diremote dari sini. Tapi untuk operasional manual pun bisa dari sini ataupun dari sini atau dari sini manual ya. Tapi setelah nanti operasionalnya kita full auto, ini harus auto, ini auto, ini auto. Jadi di saat PLN mati, genset akan respon. Kalau di antara prosedur tadi tidak dilakukan, otomatis genset nggak akan respon saat ada padam PLN. Ini auto, ini auto, ini auto. Tapi untuk manual dari sini, yang lainnya ini dan ini harus auto. Gimana Mas? Untuk manual dari sini, ini kan ada auto manual juga ini. Untuk memanualkan dari sini, ini harus auto, ini harus auto. Soalnya dia nge-remote keduanya. Oke. Jadi kalau ada yang belum paham langsung tanya aja sambil kita jalan. Nah, untuk parameter di sini bisa kita lihat juga. Ini ada tegangan. Maju. Ada tegangan lem dengan netral ya, atau 220. Terus ada tegangan line to line, tegangan antar pas. Ada frekuensi generator sama bebannya. Untuk bahan bakar nggak ada ya, Mas? Nah, bahan bakar itu kemarin kan ini sistemnya tuh udah tertanam di sistem lama. Jadi nggak bisa kita tarik ke sini. Soalnya kalau kita tarik hasilnya akan error. Maksudnya gini, bisa kita tarik ke sini, tapi hasilnya nggak bisa aktual dengan yang ada. Soalnya ada sensor itu misalkan arus analognya terbagi antara dua device, hasilnya nggak akurat. Jadi yang di sini yang ada hanya proteksi. Jadi saat bahan bakarnya mau habis, di sini akan trigger alarm, di sini pun akan merasakan alarm. Akan trigger alarm, itu akan nanti genset itu secara otomatis akan shutdown karena bahan bakar tidak mencukupi. Begitu juga high temperatur sama low pressure oli. Kalau itu ada alarm, temperaturnya terlalu tinggi atau tekanan olinya terlalu rendah, dia akan merasakan juga alarmnya dari sini. untuk tegangan akinya, Pak. Mana? Tegangan akinya juga ada. Nah, kalau tegangan aki masih bisa kita lihat di sini, soalnya aki selalu kita posisikan di sini connect ya. Ini untuk navigasi kita melihat parameter. Parameternya apa aja? Nggak kelihatan. Tekanan oli kelihatan. Nah,
Oh, Di sini ada baterai. ya dengan baterai. 12,9 Ya. Emang tegangan aki itu nggak bakal berubah ya Pak ya? Berubah berjalan waktu pasti aki itu akan apa namanya downgrade lah, ketemunya turun apa performanya. Tapi kan ini kan selalu dijaga sama baterai cas. Nah, itu misalkan terjadi kegagalan nanti start, pasti dia akan drop. Karena baterainya udah tidak apa namanya sesuai dengan kemampuan dinamo starter untuk running genset. Untuk mengetahui kalau akinya itu drop atau Nah, ini ada parameter, ini juga ada proteksinya. Jadi kalau baterai udah di level tidak mampu, dia akan alarm. Jadi dia udah akan mampu. Mas, untuk starter. kalau ini kan kita kan kayak mungkin ada batasan atau itu dia alarmnya itu bunyi atau berfungsi ketika memang udah benar-benar nggak bisa dipakai, atau misalnya ada batas, misalnya contoh ya, contoh kayak bahan bakar 20% kan masih bisa ini terpakai genset ini, itu hidup alarmnya ketika 20% apa memang udah full 0% benar gitu? Enggak. Kalau menurut settingan di sini kurang lebih sih di 20%. Di sini. Jadi memang kita ada pemberitahuan Enggak, sebelum memang benar-benar betul, habis ya. Belum habis. Kan karena itu Jadi kan masih bisa- ada rating sekitar 20% untuk bisa operasional sebelum habis benar. Begitupun sama baterai aki ya. Betul. Pak mau nanya Pak, ini alarm berupa kayak sirine gitu kan Pak? Kalau di sini kita ini di displaynya. Jadi nanti akan muncul. Jadi misalkan apa namanya baterainya drop. Jadi ada gambar baterai, terus ada tanda panah turun, tanda V voltase. Jadi kemungkinan udah drop. Kayak gitu. Tanya-tanya. Itu juga sama kayak bensin tadi, untuk alarmnya itu hidup ketika udah drop banget atau udah ada tanda-tanda mau Ada batasan. Ada batasan. Ada batasan. Nah, jadi sebelum benar-benar apa namanya bahan bakar ya, sebelum benar-benar habis dia 20% itu udah alarm. Berarti operator udah harus menambahkan. Begitu juga aki ya Pak? Kalau aki itu apa namanya di batas 10 volt itu udah berarti apa namanya udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi kan di sini gini, aki itu kan standar operasional kita 12 volt ke atas ya. Dia akan membaca bahwa aki itu misalkan lah 11 volt ini kan waktu start itu pasti drop tegangan karena terpakai untuk starter. Nah, dia ada apa delay untuk baterai cas itu ngecas sampai ke 12 volt lebih itu kurang lebih 1 menit. Tapi kalau dalam 1 menit itu nggak naik-naik, dia akan alarm. Kenapa bateraiku kok apa namanya nggak naik voltasenya? Nah itu operator harus cek entah koneksinya atau baterai casnya yang apa operasional atau emang akinya yang udah rusak. Jadi kasih waktu, masih dikasih waktu itu. Jadi nggak akan misalkan habis starter langsung alarm, nggak. Kan waktu alarm tuh pasti akan drop tegangan. Nggak mungkin nggak, pasti akan drop tegangan. Mas, kalau untuk wiring diagramnya berarti ini ngambil dari sini, yang ini ngambil dari sini ya? Atau Jadi gini, untuk tegangan itu paralel. Jadi maksudnya itu kita ngambil dari panel outputnya genset. Oh ya. Tapi kalau untuk remote dia serial. Jadi maksudnya gini, panel ini, remote ini apa? Dapat perintah dari sini, perintahkan ke Oh, genset. ini ya. Betul. Mas mau tanya, parameter teknis di sini itu semuanya kebaca atau enggak? Tidak. Seperti yang saya bilang tadi, untuk pembacaan oli, pembacaan bahan bakar, kapasitas bahan bakar, sama temperatur itu nggak bisa ditarik ke sini. Soalnya sensornya itu nggak bisa dibagi. Maksudnya arusnya itu. Kemarin saya udah coba itu dihubungkan paralel. Ternyata bisa baca, tapi hasilnya jadi error. Maksudnya harusnya misalkan 41 derajat, di sini baca 30, di sini 10. Oh, kebagi ya. Nah, jadi itu nggak aktual, takutnya nanti malah jadi apa namanya masalah kedepannya. Misalkan genset baca dia kan apa modul utamanya genset, dia baca masih dingin nih genset 10 derajat, berarti aman masih aman gitu. Padahal apa mungkin suhunya udah melampaui itu. Misalnya Mas kayak di sini kalau dia nyala kan seharusnya kelihatan tekanan oli berapa kan? Betul. Tapi ini nggak hidup. Betul. Bisa ditarik ke sini nggak? Tetap nggak bisa. Ya itu kita harus ada apa namanya sensor extension, maksudnya khusus masang sensor di sini khusus tarik ke sini. Soalnya itu tadi nggak bisa dibagi. Nggak bisa dibagi error ya. RPM-nya juga nggak bisa dibaca. Kalau RPM itu pembacaannya dari
konversi frekuensi. Jadi kalau frekuensinya kurang lebih 1500 di sini akan frekuensinya 50 Hz ini akan terbaca 1500. Itu sendiri. Berarti itu yang tekanan oli tadi nggak bisa Ya ya? bisa, jadi tekanan oli, temperatur sama kapasitas bahan bakar. Kan Mas di panel ini kan seharusnya tuh kalau digeser pas dia nyala digeser itu kan bisa kelihatan parameter yang lain. Ini tuh di sini nggak bisa. Kayak kemarin kan pas dipanasi itu tuh nggak keluar. Itu memang modelnya yang nggak keluar atau dia rusak kan? Kayak Jadi gini, itu parameter yang utama di situ bisa kita lihat kan kapasitas bahan bakar ada ya, sama suhu. Kalau kayak tekanan oli itu akan muncul saat genset itu operasional. Jadi kalau nggak operasional nggak akan muncul dia sama dengan ini. jadi waktu pas pemanasan dia tuh nggak digeser gitu nggak ada. Ya nggak ada, memang seperti itu. Jadi kan memang ada keterbatasan apa namanya dari displaynya itu sendiri. Kalau layar ini bisa baca faultnya nggak sih Mas? Bener nggak ini fault kesalahan? Sama. Bisa, Bisa. masih bisa ya Bisa. bacanya. Oh. Mas, maaf sih mau tanya. Jadi yang masih bisa dibaca dari yang lama ini apa aja ya? Kalau itu Masih normal semua ya? Masih semuanya. Oh. Cuma ya itu tadi kan lama-lama pasti itu displaynya kan pudar itu. Ya sementara itu masih bisa baca, tapi pastinya ada di sini. Oh gitu. Jadi kayak voltase, beban-beban bisa kita baca saat operasional beban. Tapi sorry Mas, ya ini kan sebenarnya kan kayak yang di layar ini kan kayak pembacaan bahan bakar kan nggak sinkron ya, nggak sama dengan ini. Kalau saya lihat sih sebenarnya masih inilah masih bisa dibilang masih aktual lah ya. Kayak kemarin saya coba lihat di sini penuh, di situ masih 100%. Waktu nggak penuh, Nah itu kita nggak tahu di kan sini itu. masih 100% juga Mas. Oh, ya soalnya kita harus kalibrasi ya kayak gitu Iya, ya. benar. Jadi apapun modulnya kita harus kalibrasi antara kapasitas tangki persentasenya dengan aktual output dari sensornya. Yang saya mau tanyain tuh takutnya kira-kira Mas tahu nggak Mas apa yang di sini nih apa aja yang pembacaannya salah gitu, error gitu. Contoh kayak bahan bakar kan menurut di sini kan kita kan setiap metering itu kan selalu 100% terus ya. Ya. Berarti kan memang ada fault, ada kesalahan kan ada Ya, betul. di bahan bakar. Nah, jadi apa cuma bahan bakar itu doang atau semuanya itu masih terjaga dengan concern tentang masih bagus atau memang cuma bahan bakar doang? Sebenarnya gini, kalau bahan bakar kan bisa dibilang nggak urgensi. Iya. Yang jadi proteksi utama genset itu hanya pressure dan temperatur. Itu proteksi utamanya dia untuk engine. Jadi kalau temperatur dia memproteksi bahwa dia mungkin haus ya, radiatornya kosong. Atau low pressure itu bisa jadi ada kebocoran oli. Itu aja sih. Kalau bahan bakar sebenarnya nggak urgensi banget. Ya, saya kemarin juga nyari manualnya kok nggak ada. Sebenarnya kan Kalau bisa dibagusin Mas. ada beberapa genset itu yang punya analog manual. Jadi misalkan sensornya rusak, masih kita bisa baca dari Jarumnya, jadi video gitu ya. Ya, betul. Soalnya genset yang di transmisi kan ada itu semua. Sini nggak ada. Ya ini betul ya ini nggak ada. Mas mau nanya, nah itu kan ada beberapa tombol ya Mas. Ya. Bisa dijelasin nggak sih Mas ini tombolnya buat apa Oke, aja, baik. cara penggunaannya gimana gitu? Jadi gini, tombol ini untuk navigasi kita melihat display parameter di sini. Yang ini untuk operasional. Operasional. Ini untuk stop engine. Ini untuk start engine. Yang ini untuk mode auto. Tapi misalkan ada apa namanya alarm, ada fault, ini untuk reset juga. Untuk reset alarm. Nah, kemarin gini, ada salah satu apa namanya keterbatasan dari kedua alat. Jadi gini, kemarin calling down-nya genset ini nggak bisa diminimumkan dari 2 menit. Jadi dia minimum 2 menit. Ya mungkin proteksi dari minim. Jadi mungkin proteksi dari factory-nya engine ya, bahwa genset itu nggak boleh langsung dimatikan, dicekek langsung mati gitu. Jadi 2 menit. Sedangkan dia maksimum calling down itu 2 menit. Di sini minimum 2 menit, di sini calling down 2 menit. Jadi kemarin saat dimatikan ada selalu membaca fail to stop. Jadi maksudnya fail to stop itu ada kegagalan genset stop. Tapi itu nggak masalah sih itu. Sebenarnya karena ada apa namanya ada jarak apa namanya antara minimum maksimumnya itu nggak bisa kita geser.
Jadi yang di sini kita nggak bisa naikkan, yang di sini nggak bisa kita turunkan. Sebenarnya kayak misalkan kayak ini gipsi ya. Gipsi itu bisa kita turunkan untuk kolindon itu sampai 0. Nah di sini nggak bisa. Jadi kemarin misalkan kita bikin 2 menit di sini nggak bisa turun, akhirnya di sini maksimum 2 menit maksimumnya dia, akhirnya selalu kebaca ada sisa putaran genset sama dia dianggap file to stop. Jadi ketika 2 menit otomatis mati atau Tetap mati, cuma akan ada sisa putaran tadi. Sisa putaran pasti akan masih ada tegangan yang tersisa ya, yang dibaca sama dia file to stop. salahnya? Itu Mas. setiap mati genset Pak ya? Betul, setiap. Jadi prosedur gensetnya pas listrik padam itu kayak mana ya dari awal sampai akhir? Misalkan Nah, listrik padam gitu. oke. Kita harus ngapain? Kan ini auto. Heeh. Yang paling harus ditahu kalau auto berarti ini auto, ini auto, ini auto. Harus auto. Nah di saat manual beda lagi. Kalau manual dari sini kita ini harus auto, ini auto. Hmm. Soalnya genset ini dikomando dari panel harus auto. Mm-mm. Tapi bisa manual. Ini auto, ini auto. Maksudnya manual dari panel ATS ya. Jadi kita memastikan aja kalau misalkan tiga-tiganya auto atau yang ini auto, yang panelnya manual. gitu. Nah, kan ini ada indikatornya. Ah. Posisi auto di situ sama kan ya? Iya. Kalau di sana yang saya kasih tahu tadi ya, Iya. berubah auto mau manual. Mm-mm. Nah itu yang punya dia ini ada sama lembutnya dengan yang lain. Kalau dia kehilangan daya baterai, dia akan kembali ke manual. Nah, kita harus selalu periksa itu. Misalkan habis servis, bongkar aki ya, itu harus pastikan posisinya auto Auto. lagi. Oh iya. Jangan sampai lupa. Soalnya nanti kalau padam pasti nggak akan respon untuk start genset. Kalau nanti lampunya udah hidup lagi, apa yang harus kita lakuin, Mas? Kalau posisi auto sih akan tetap balik kembali ke semula. Otomatis ya? dia? Otomatis. Oh, otomatis. Lalu kalau untuk kita pemanasan kan nggak mesti listrik padam ya kan? Betul. Lalu berarti ini dimanualin? Kalau mau Manasin, manual ya, uh-uh. maksudnya bagusnya dari sini seluruh remote-nya. Dari ngirupin genset itu dari sini? Betul, dari sini. Dari sini, dari Bapaknya atas dari sini ya? sini. Dari modul ini. Modul yang depan ya. Langsung Iya, ini. bukan Ah, bukan ah. nasi dari sini. Meskipun ini auto juga nggak masalah ya? Nggak apa-apa, jadi kan seperti tadi. Jadi misalkan kita mau manual, tapi kita belum ini ya, mati untuk ini. Iya. Nah, nanti mau manual kita langsung tekenin aja. Nanti akan langsung perintah start genset. Langsung start genset. Untuk kita start pemanasan ya ketika Betul, pemanasan. pemanasan kan bisa seminggu sekali gitu. Berarti Iya. ini aja ya? Ya. Pencet yang kanan aja langsung hidup genset ya Pak ya? Ya. Terus matiinnya, Pak? Matiinnya kita bisa kembali ke auto atau ke off. Oh. Kalau ke off itu secara otomatis dia di sini ya nggak akan melewati calling down. Tapi kalau dia auto dia akan melewati Calling namanya down. return delay. Oh. Ada timingnya lah. Yang- Tambahan timingnya lah. Ada delay-nya. Ada delaynya. Ada lagi guys yang mau ditanya? Tumpah pemuda. Bukan, Pak. Siapa lagi? Kamu kan. Ya, awalnya display aja. Berarti nggak ada suara. Soalnya gini, ini kan sebenarnya mewakili displaynya mereka ini dari SDMO ini. Suaranya di sini. Masih di sini. Ini jadi masih fungsi secara proteksi masih membackup genset. Hanya layar displaynya sebagian udah kita tarik ke sini untuk pembacaan parameter beban, tegangan, frekuensi, RPM RPM genset sama mungkin aki ya. Kalau yang lainnya proteksinya di sini dalam bentuk digital input. Layar aja ya. Jadi kalau dia respon bahan bakar kurang, digital inputnya di sini respon kontak di sini juga merasakan kontaknya juga. Tapi untuk membacanya kayak kapasitas tadi ya, kapasitas bahan bakar, pressure oli sama temperatur nggak bisa baca. Ya. Karena sensornya tadi nggak bisa dibagi arusnya. Kalau dibagi error ya. Wah, mulu telepon ini. Oh ya Pak, izin bertanya Pak, itu kan ada dua kunci kan Pak? Nah, Satu dua jam. kunci itu kalau muter itu Pantesan buat apa? udah naik sini. Perasaan. Ini untuk modul aja. Jadi kalau kita perawatan perawatan genset kan kita bisa matikan. Jangan sampai waktu ganti oli dalam kondisi auto ya. Nah, kondisi oli kosong, auto jalan, gensetnya ngejim, pasti rusak. Jadi kalau kita mau ngisi bahan bakar nggak perlu
di oven juga nggak perlu kan Nggak kalau bahan perlu bakar. bahan bakar. Kalau oli Kalau aja ya? perawatan ganti oli kan Ah, ah. terhadap- Itu perlu ya? Jadi kalau ini kan hanya untuk ini untuk pintu aja. Pintu aja. Kalau ini untuk Mematikan. Mundur. Oh. Jadi harus dipatiin gitu. Berarti itu Iya, kalau harus masih oli. dihidupkan, harus diautoin lagi Pak. ya setelah mati saya bilang tadi ya kalau kehilangan daya baterainya pasti dia akan kembali ke manual atau off. Nah prosedur dia semuanya modul disetting seperti itu. Langsung Jangan sampai manual ya? misalkan orang teledor kan. Mm-mm. Diklat ini. Ayo keluarga genset yang lain. Ada lagi? Ada lagi? Nah, penjelasan lebih dalam sih mas, seperti kan mas tadi bilang terangkan terkait yang pada posisi itu kan tadi tekanan senak suhu. Betul. Betul. Itu dua-duanya kebaca di dua display ini apa di situ aja? Di situ aja sebenarnya. Oh, di situ aja. Nah, ya tadi saya bilang ya. Jadi kan sebenarnya kemarin harapan kita ya untuk sensor oli, sensor temperatur itu kita tarik ke sini juga bisa baca di sini ya. Ternyata kita kita ambil paralel dari sensor tadi bisa kebaca di sini tapi nggak akurat, error. Itu yang kita takutnya gini, suhunya udah melampaui batas tapi dibaca sama dia masih belum, jadi takutnya mesinnya yang rusak. Kalau mau dipasang sendiri ini harus ada extension sensor yang ditambahkan dari di engine ditarik ke sini. Ya. Repot juga berarti mas ya kalau misalnya ini nanti layar display ini udah redup, udah mati, kita ngebaca voltnya nggak bisa dari sini ya? Kalau masih bisa. Volt, Ah, volt. kesalahan. Oh, maaf, volt kesalahan. Iya. Kalau volt kesalahan dia kan diambil dari digital. Iya. Jadi gini, ini sebenarnya sama modul ini. Jadi dia itu ada pembacaan sender atau sensor itu dalam bentuk numerik ya, angka, sama pengaman dalam bentuk digital. Jadi kalau numeriknya ini gagal, digitalnya akan bekerja. Jadi misalnya over temperatur, numeriknya error, digitalnya masih akan membackup. Dia akan close, memberitahu ini genset harus shutdown, sama dengan yang kita tarik dari sini. Jadi masih ada backupnya lah. Genset itu nggak aja membaca angkanya aja, batas atas disarankan, tapi ada dalam bentuk digital. Jadi digital itu dia kan ada termostat nih. Termostatnya itu menyentuh limit berapa, saat terbuka dia akan memberitahukan ke modul untuk memproteksi bahwa genset ada masalah over temperatur harus mati. Contoh kayak gini mas, kalau misalnya nih ada kasus ya kan overload gitu ya kan, Ya. overload beban berlebih, genset kan pasti akan mati nih, Ya. kan. Biasanya kan kalau kita mau mendiagnosa atau mau mengetahui fault kesalahan itu kan bisa dari layar bukan. Betul. Nah kalau misalnya layar tuh ya seperti kata mas tadi, redup, padam, udah nggak bisa digunain lagi, kita mau tahu overload itu Nah, gimana? kalau overload masih bisa. Masih bisa deteksi. Jadi overload kemarin tuh CT-nya itu di situ udah nggak dipakai. CT-nya kita tarik ke sini. Oh iya. Jadi kalau dia overload, dia akan proteksi, dia akan mematikan genset. Tapi itu terdeteksi di sini mas. Betul. Oh, bisa kebaca ya di sini. Bisa kebaca. Jadi di sini ada under over voltage, ada overload beban, masih kebaca di sini. Pak, Tadi aku sarapan. kalau keadaan overload ini beban, apa yang harus kita lakuin Pak? Kalau kan mati padam, Ya. genset hidup, tapi overload. Nah, Terus genset kan tiba-tiba padam. nah Apa yang sekarang harus gini, Turunin. itu pinter-pinteran dari operator. Ini yang kritikal yang mana? Harus pilih. Turunin. Kalau kritikal berarti kan harus kita upayakan harus on. Nah, misalkan yang nggak urgensi ya kita matikan aja seperti itu. Masjid mati. Berarti kita habis dia overload kan mati, kita hidupkan dengan manual Pak ya? Paling gini, kalau overload pasti dia kan alarm akan kunci. Yes. Dan itu butuh reset. Reset alarm lah ya ketemunya. Nah, kita tinggal nanti gini. Kalau ini kan nggak bisa baca overloadnya. Yang bisa baca hanya sini. Ya, kita nanti resetnya dari sini. Jadi contoh kasusnya nih mas ya, kita langsung aja misalnya contoh ini udah terhidup lampu padam ya, listrik Iya. padam, PLN padam, ini hidup, genset hidup, overload. Oke, kita udah mati nih dari sini, Iya. breaker dari sini, mungkin breaker masjid gitu apa Iya. kita matiin untuk mengurangi bebannya ya kan. Iya.
otomatis kan ini belum tentu hidup kan? Belum tentu hidup, betul. kan? Soalnya Sedangkan dia butuh perintah lagi. Kita udah kejar tayang gitu contohnya, Ya. kejar tayang. Itu kayak mana perintahnya kita? Maksudnya kawan ini Nah. perintah itu kita menghidupkan genset ini ketika kita sudah mematikan breaker itulah contohnya supaya beban yang pada genset ini bisa. Oke, jadi gini, untuk memulihkan keadaan seperti itu bisa kita ambil langkah manual atau auto. Maksudnya auto gini, kita reset semua, 0, di situ 0, kita kembalikan auto, udah. Langsung hidup ya, iya langsung hidup lagi. Yang penting auto. Selama nggak ada gangguan di engine-nya ya, Iya. akan langsung hidup lagi. Analogi kan overloadnya aja ya. Betul, jadi kan misalkan nanti PLN-nya kembali hidup kan kita udah nggak perlu pindah-pindah modul lagi. Berarti kalau misalnya tadi ini kan kita pasti mulainya dari stop lagi kan? Stop yang kita autoin duluan, ini duluan atau ini duluan? Ini dulu nggak apa-apa, itu dulu nggak apa-apa. Oh iya. Nah, soalnya walaupun kita di sini auto, Iya. di sana belum diperintah dia nggak akan running, soalnya dia belum dapat perintah dari dia. Pusatnya Jadi di dia sini. langsung ya walaupun meskipun itu nanti di sini padam, kita udah ini posisi off, stop, kita auto langsung hidup ya jadi. Ya. Yang penting sarannya dari sana ya, auto juga ya. Iya. Ya. Nah ketika itu mati juga itu bakal berubah nggak ya mas auto? Nggak. Enggak ya? Nggak akan Yang berubah ini aja ya? Kecuali itu tadi kehilangan baterai, Iya. kehilangan daya baterai. Iya sih sering maling baki emang. Oh ya, tadi cara ngerisetnya gimana Pak? Yang ini? Oh, tinggal Ya, jadi kasih gini. off. Misalkan ada fault, ada kegagalan, kan kita perlu reset. Misalkan di reset masih nongol aja, berarti gangguannya masih ada itu. Masih ada. Jadi misalkan gini, di sini ada gambar mungkin lambang engine, dia pressure ya, lambang termometer itu ya. Berarti kan ada overheat ya. Nah, itu kita reset nggak hilang, berarti masih ada. Jadi masih kondisi gensetnya masih panas ini. Selama itu belum aktualnya alatnya, device-nya ini belum ke-reset, maksudnya di termostatnya belum ke-reset, dia masih akan nongol walaupun di reset sampai suhunya di batas aman. Oh dia rilis sendiri ya kalau misalnya udah aman ya? Nah, jadi kan misalkan kita reset udah hilang, berarti yang di device-nya, di mesinnya udah aman. Ada lagi? Tapi kalau pemanasan nggak perlu dari sini aja ya bisa Langsung langsung. dari situ aja, biar nggak repot. Yang penting di sini auto, Sini auto. Bek. Apa lu? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang lain? Ini mau gua masukin YouTube ini. Ada lagi nggak? Aman sih. Aman? tinggal ini ya, operasionalnya aja ya. Iya, Jadi operasional. simulasi ya. Iya, mau simulasi. Sekarang kali ya Mas ya? Saya nunggu Pak Mulisnya. Oh iya. Izin ya. Oh iya, aku izin.